Viens-moi ça. Quoi exact? Confiance comme un ami, même si je devrais. Ketika film dimulai, kita akan diperkenalkan dengan Frank. Frank adalah seorang bos gangster Perancis, yang paling disegani oleh kawan maupun lawannya. Akan tetapi, Frank memutuskan pensiun, menjalani hidup sebagai manusia normal, bersama keluarganya. Pada suatu hari, Frank mengantar anak bungsu perempuannya ke sekolah. Di tengah perjalanan, anak bungsu Frank yang bernama Monica, tertarik menonton pertunjukan sirkus yang sedang beraksi di pinggir jalan. Demi membuat si putri bahagia, Frank pun tanpa ragu menurutinya. D'accord, je me gare. Setelah menurunkan Monica di tepi jalan, Frank pun mengarah ke basement untuk memarkirkan mobilnya. Setibanya di basement tersebut, Frank sempat terpukau sejenak, menikmati alunan musik klasik favoritnya. Kemudian, Frank pun keluar dari mobil, untuk segera menemui sang anak. Tapi di saat yang bersamaan, sekelompok pria bertopeng muncul, memberondong Frank dengan tembakan beruntun, hingga membuatnya tumbang tak sadarkan diri. Tak lama berselang, Frank pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, para petugas medis pun bertindak cepat, mengeluarkan 22 peluru, yang bersarang di tubuh Frank. Frank yang dalam keadaan sekarat, ia pun teringat akan masa lalunya. Di saat Frank masih remaja, ia sempat mendekam di penjara, karena kasus pencopetan. Di dalam penjara tersebut, Frank bertemu dengan Charlie, seorang napi ketua mafia, yang paling berpengaruh pada masa itu. Lambat laun, hubungan pertemanan antara Frank dan Charlie berubah menjadi semakin akrab. Bahkan, Frank sampai menganggap Charlie sebagai sosok almarhum ayah kandungnya yang sangat Frank hormati. Begitu pula sebaliknya, Charlie sudah menganggap Frank sebagai pengganti sosok putranya yang tewas dalam sebuah transaksi. Singkat cerita, Charlie dan juga Frank akhirnya bebas dari jeruji besi. Beberapa minggu kemudian, Frank mendengar berita duka terkait si bos mafia yaitu Charlie, yang telah tewas dibantai oleh musuhnya. Mengetahui ayah angkatnya tewas, jelas membuat Frank sangat berduka. Frank yang diselimuti amarah, pada akhirnya, memutuskan untuk balas dendam, yaitu menghabisi seorang ketua mafia, alias musuh ayah angkatnya, yaitu Charlie. Dalam misi balas dendam ini, Frank tidak bertindak sendiri, ia dibantu oleh kedua sahabat baiknya, yang bernama Johnny dan Salim. Sebelum memulai misi balas dendam ini, mereka bertiga sempat bersumpah. Apapun yang terjadi, mereka akan terus bersahabat, dan setia dalam persahabatan ini, sampai mereka tua dan mati. Di keesokan harinya, ketiga sahabat ini beraksi, menghabisi ketua mafia musuh Charlie, berikut dengan kedua tangan kanannya. Berhasil menghabisi ketua mafia tertinggi, membuat nama Frank menjadi harum di kalangan dunia kriminal bawah tanah. Sehingga tak membutuhkan waktu yang lama bagi Frank untuk menjadi ketua mafia paling disegani di Perancis. Sementara Arthur dan Salim menjadi tangan kanan setia Frank. Adegan berpindah lagi ke masa sekarang, yang dimana Frank sudah berhasil melewati masa kritisnya, walaupun masih belum sadarkan diri. Terlihat seluruh keluarga Frank setia menemani mantan ketua mafia tersebut, yang masih terbaring koma di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Frank akhirnya sadar dari koma. Elle a été très sérieusement endommagée. Tak lama berselang, Frank dijenguk oleh Luna, yaitu si detektif polisi, yang menangani kasus penembakan Frank. Luna lantas memberitahu Frank, terkait penyelidikannya sejauh ini, tentang penyerangan yang dialami Frank.
Luna menduga kuat, ada orang dalam yang terlibat dalam penyerangan ini. Hal itu diperkuat dari bukti yang ada di lokasi kejadian, di mana terdapat beberapa peluru yang sengaja ditembakkan ke dinding basement. Yang mana itu berarti, seorang dari para pelaku penyerangan, sebenarnya, tidak berniat ingin menghabisi Frank. Luna lantas bertanya, apakah selama ini, Frank pernah mencurigai, seorang dari kalangan teman atau keluarga, yang merupakan musuh dalam selimut. Frank pun menjawab, kalau selama ini, tidak ada satupun teman atau keluarga, yang pernah mengkhianatinya. Finir leur travail. Alors moi je vais mettre un planton devant la porte. Le vôtre. Di saat yang bersamaan, Frank dibesuk oleh sepupunya, yang diketahui bernama Anton. Tak lama berselang, Frank juga dijenguk oleh sahabat baiknya, sekaligus tangan kanan setia Frank, yaitu Salim. Sebagai seorang sahabat baik, tentu Salim tak bisa terima, Frank disakiti seperti ini. Salim pun berjanji kepada Frank, kalau dirinya, akan segera menemukan para pelaku, dan menghabisi mereka untuk balas dendam. Selesai menjenguk Frank, Salim pun berniat untuk mulai beraksi, menelusuri setiap tempat, untuk menemukan para pelaku, yang telah menyebabkan sahabatnya sekarat. Salim lantas menugaskan Anton, untuk menjaga Frank di rumah sakit tersebut. Karena Salim sangat yakin, para pelaku akan beraksi kembali, dalam upaya mereka, untuk menghabisi Frank. Dugaan Salim ternyata benar, tak lama setelah ia pergi, seorang pria yang menyamar sebagai dokter, masuk ke ruangan Frank, dan lantas menghujaninya dengan tembakan. Namun ternyata, si dokter gadungan ini, salah menembak target. Karena sebelum ini, Frank sudah dipindahkan ke ruangan lain, oleh si detektif Luna. Adegan berpindah di keesokan harinya, sahabat Frank yaitu Arthur, datang menjenguk Frank di rumah sakit. Diketahui kalau Arthur, yang dulunya, adalah tangan kanan Frank, sekarang sudah menjadi ketua bos mafia, menggantikan Frank yang memutuskan pensiun. Sama halnya dengan Salim, Arthur juga sangat murka, kepada para pelaku, yang berani menyakiti sahabatnya. Arthur pun berjanji kepada Frank, dirinya akan segera menemukan semua pelaku, dan menghabisi mereka dengan cara paling brutal. Mengingat, mereka bertiga pernah bersumpah, akan terus bersahabat sampai mati, dan saling melindungi satu sama lain. Dommage, sont belles ces fleurs. Merci. Pada keesokan harinya, Salim datang melapor kepada Frank, perihal seorang pelaku, yang sudah berhasil ia temukan. Seorang terduga pelaku tersebut, diketahui bernama Joe, dan Salim kurung di sebuah markas. Frank yang keadaannya sudah semakin membaik, meminta agar Salim dan Anton, membawanya menemui si pelaku tersebut. Tapi di tengah perjalanan, mobil mereka diikuti oleh mobil detektif Luna. Mengetahui akan hal itu, Salim lantas menugaskan seorang anak buahnya, mencegat mobil si detektif tersebut. Sehingga dengan begitu, pada akhirnya, detektif Luna kehilangan jejak Frank Chase. Singkat waktu, Frank tiba di markas tersebut. Melihat sosok Frank yang tenang, dengan tatapan mata yang mengintimidasi, jelas membuat si pelaku ini, menjadi sangat cemas dan ketakutan. Joe pun memohon ampun kepada Frank, dan berharap agar dirinya, tidak dihabisi, oleh mantan bos mafia tersebut. Maintenant tu vas tout me raconter depuis le début. Hingga tanpa ragu, Joe pun mengakui kalau dirinya, hanya ditugaskan oleh seseorang, untuk melenyapkan Frank. Menanggapi itu, Frank pun mengatakan kalau dirinya, akan membiarkan Joe tetap hidup, asalkan Joe, menyebut nama orang yang menyuruhnya. Joe yang mengetahui, betapa brutalnya Frank kalau sudah murka, Joe pun tanpa ragu, mengatakan nama orang yang menugaskannya. Orang yang menugaskan Joe, ternyata adalah Arthur, yaitu sahabat baik Frank sendiri. Mendengar hal itu, Frank pun tampak sangat kecewa, mengetahui kalau sahabat baiknya sendiri, tega ingin menghabisi dirinya. Padahal mereka bertiga, sudah pernah bersumpah, akan bersahabat sampai mati. Bahkan, Frank pun tanpa pikir panjang, menyerahkan kekuasaannya kepada Arthur, yang bahkan sudah Frank anggap, sebagai saudara kandungnya sendiri. Joe lantas menyebut, motif Arthur ingin melenyapkan Frank, tak lain karena Arthur, ingin membuka bisnis barang haram. Bisnis ilegal yang selama ini, ditentang keras oleh Frank. Arthur pun menduga kuat, apabila Frank masih hidup, Frank pasti akan menentang keras keputusannya, dalam membuka bisnis barang haram.
Dan hal itu, tentu akan berpotensi kuat, membuat Arthur didepak dari kursi kekuasaan bos mafia, yang diwariskan oleh Frank sendiri. Pourquoi il a voulu m'assassiner? Il avait peur. Il a toujours eu peur de la drogue. C'est la... Setelah mengetahui semua info tersebut, Frank lantas menugaskan Salim untuk membiarkan Joe pergi dalam keadaan hidup. Seperti janji Frank, yang akan mengampuni Joe apabila Joe bersedia buka mulut. Berbeda dengan Charlie yang terlihat tenang, Salim justru sebaliknya, ia sangat murka kepada Arthur yang telah melanggar sumpah persahabatan mereka bertiga. Salim lantas meminta Frank mengizinkan dirinya untuk menghabisi Arthur sebagai bentuk balas dendam. Akan tetapi, Frank melarang Charlie bertindak brutal seperti itu. Karena bagaimanapun juga, Arthur tetap sahabat mereka, walaupun Arthur telah melanggar sumpah persahabatan. Dan Frank tidak sudi, dirinya dan Salim juga harus melanggar sumpah persahabatan tersebut. Frank mengatakan, motif Arthur menghabisi dirinya, tak lain karena Arthur mengira kalau Frank akan melarangnya membuka bisnis barang haram. Apabila Frank mengizinkan Arthur membuka bisnis barang haram, maka kesalahpahaman ini akan selesai, dan hubungan mereka bertiga akan kembali membaik seperti dulu. Frank meminta Salim untuk tidak perlu khawatir, karena Frank akan menemui Arthur guna menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian, Salim mengantar Frank pulang ke rumah, dan disambut dengan hangat dan bahagia oleh keluarganya. Setelah itu, Salim pun pulang ke rumah, dan juga disambut bahagia oleh keluarganya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Frank dan Salim memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama peduli dengan nilai kekeluargaan dan juga nilai persahabatan. Di malam berikutnya, ketika Salim baru saja beranjak keluar dari rumahnya, dirinya malah diculik oleh sekelompok orang. Setelah itu, Salim dibawa ke sebuah kawasan sepi, kemudian dihajar sampai babak belur. Ternyata yang menculik Salim adalah para anak buah Arthur, termasuk Joe, yang nyawanya diampuni oleh Frank. Tangan kanan Arthur yang bernama Sham, lantas menugaskan Joe untuk ikut menyiksa Salim, yang sudah dalam keadaan sekarat. Setelah itu, Sham lantas menghabisi Joe, yang telah membocorkan kebusukan Arthur. Allez, un dernier mot, petit pénal. Kemudian, Sham lanjut menghabisi Salim. Setelah itu, Sham mengambil jari tangan Salim untuk dikirimkan kepada Frank. Yaitu sebagai petanda dari Arthur, bahwa perang antara Frank dan Arthur sudah secara resmi dimulai. Va chercher tes gigs, vous se régaler avec le reste. Adegan berpindah di keesokan harinya, ketika istri Frank dibuat terkejut, setelah menerima sebuah paket yang berisi jari tangan seseorang. Yang mana ternyata, itu adalah jari tangan Salim, yang dikirim oleh Arthur kepada Frank. Di hari berikutnya, Charlie menghadiri acara pengebumian Salim. Frank merasa sangat bersimpati, melihat keluarga Salim menangis meratapi kepergian sang sahabat, dengan cara yang sangat brutal. Sampai pada akhirnya, kesabaran Frank pun mulai habis, dan berencana akan memberi pelajaran kepada Arthur, yang tega menghabisi sahabatnya sendiri. Yang mana itu artinya, Frank sudah siap, jika harus melanggar sumpahnya sendiri, untuk menghabisi Arthur dan kelompoknya. Selesai upacara pengebumian, Frank pun berkumpul bersama para anak buahnya yang masih tersisa, termasuk Anton. Frank meminta mereka untuk membawa keluarga masing-masing bersembunyi ke tempat yang aman, termasuk keluarga Frank sendiri. Karena mulai sekarang, perang besar antar kelompok Frank dan juga kelompok Arthur sudah resmi dimulai. Sementara itu, kelompok anak buah Arthur terlihat sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menghabisi Salim. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, Frank pun muncul sambil membawa pistol dan sebuah granat level tinggi. Sehingga membuat kelompok anak buah Arthur hanya bisa terdiam sekaligus panik. Kemudian, Frank memaksa semua anak buah Arthur mengumpulkan senjata mereka masing-masing. Apabila mereka menolak perintah Frank, maka Frank tidak akan segan-segan meledakkan granat tersebut.
Setelah semua senjata terkumpul, Frank lantas menyuruh si pelayan membuang semua senjata tersebut ke sebuah akuarium. Kemudian, Frank mengatakan kalau dirinya akan menghabisi semua anak buah Arthur, tapi waktunya bukanlah sekarang. Karena Frank akan memberikan waktu kepada mereka semua untuk berpamitan kepada keluarga masing-masing. Setelah itu, barulah Frank akan menghabisi mereka semua satu persatu. Kemudian, Frank menghabisi seorang anak buah Arthur yang diketahui masih belum memiliki keluarga. Yaitu untuk membuktikan kepada semuanya bahwa janji Frank tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Parce que je vais tous vous abattre, tous. Et pardon à vos femmes et vos enfants. Di keesokan harinya, Frank mulai beraksi, membantai seorang anak buah Arthur yang sedang menjenguk makam anaknya. Sebelum memulai aksinya, Frank mengatakan kepada si anak buah Arthur, "Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menemui anaknya di surga." Habitude. Kematian teman mereka di kuburan si anak, jelas membuat semua anak buah Arthur panik. Sebelum Frank mulai beraksi lagi, mereka pun memutuskan untuk beraksi terlebih dahulu. Dengan mendatangi kediaman Anton, guna mencari petunjuk mengenai keberadaan Frank sekarang. Beberapa jam setelah itu, Anton pulang ke rumahnya, dan mendapati rumahnya sudah diobrak-abrik oleh para anak buah Arthur. Kemudian, Anton bergegas menuju tempat persembunyian Frank, guna melaporkan hal ini. Namun tanpa Anton sadari, seorang anak buah Frank membuntutinya secara diam-diam. Singkat waktu, Anton pun sampai ke markas rahasia Frank. Ia langsung melapor terkait kelompok Arthur yang tengah memburu Frank dengan mendatangi rumah Anton guna mencari petunjuk. Mengetahui akan hal itu, Frank pun mulai curiga kalau ini semua hanyalah jebakan untuk menemukan alamat persembunyian Frank. Dugaan Frank ternyata benar, karena di saat yang bersamaan, kelompok Frank datang secara mengendap dan berniat ingin menghabisi Frank. Menyadari akan hal itu, Charlie menyuruh Anton bersembunyi ke rumah sepupu mereka bersama dengan seluruh keluarga Frank. Sementara Frank sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian kelompok Arthur, sehingga baku tembak sengit tak bisa dihindari lagi. Sialnya, di tengah baku tembak yang semakin sengit, mereka berhasil menangkap Anton. Sementara itu, dikarenakan kalah jumlah, Frank memutuskan untuk melarikan diri menggunakan sebuah motor, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sadar dirinya berada dalam posisi terdesak, Frank dengan sengaja menjatuhkan motornya di dekat mobil pasukan polisi. Sehingga mau tidak mau, kelompok Arthur terpaksa berhenti mengejar. Akibat mengendara dengan kecepatan tinggi, Frank pun dibawa ke kantor polisi. Kemudian, Frank diinterogasi di ruangan tertutup oleh detektif Luna. Si detektif mengatakan kalau dirinya mengetahui Frank ingin balas dendam kepada Arthur atas kematian sahabatnya, yaitu Salim. Detektif Luna juga mengetahui kalau Arthur jugalah yang waktu itu berusaha menghabisi Frank. Walau bagaimanapun, polisi belum bisa meringkus Arthur karena kekurangan barang bukti. Kecuali Frank mau bekerja sama dengan polisi untuk membongkar semua kejahatan Arthur. Kemudian, kita diberitahu bahwa detektif Luna juga memiliki dendam pribadi kepada Arthur, si ketua mafia yang telah menghabisi suaminya, yang juga seorang detektif. Réveillonge pas Palardo, Bastien Limon, vous êtes très croyant. Un peu plus attention. Berpindah ke Anton yang dibawa menghadap Arthur. Arthur memperingatkan Anton agar tidak berpihak kepada Frank, apalagi nekat membantunya. Karena Anton tidak akan pernah segan-segan untuk menghabisi Anton, termasuk dengan seluruh keluarganya. Di malam harinya, Arthur menghadiri pesta pernikahan adik sematawayangnya. Di depan semua tamu undangan, Arthur pun berpidato. Kesuksesan yang diraih Arthur sekarang, semua itu tak luput dari dukungan keluarganya, terutama dari si adik bungsunya tersebut.
Padahal semua orang mengetahui, Arthur bisa sampai sesukses ini, tak lain berkat bantuan sahabatnya sendiri, yaitu Frank dan Salim. Akan tetapi, Arthur yang serakah, malah mengkhianati nilai persahabatannya sendiri. Diketahui pula kalau Arthur akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Di balik itu, Frank malah menyusup ke dalam markas barang haram milik Arthur, setelah berhasil melumpuhkan seorang penjaga. Frank bisa menyusup dengan mudah, karena sebagian besar kelompok Arthur sedang menghadiri pesta pernikahan adik Arthur. Setelah itu, Frank menyalin semua data transaksi barang haram yang selama ini dijalankan oleh Arthur, untuk diserahkan kepada detektif Luna sebagai barang bukti untuk meringkus Arthur. Setelah itu, Frank mendekati si penjaga yang berhasil ia lumpuhkan tadi. Kemudian, Arthur bertanya, apakah malam itu si penjaga terlibat dalam menghabisi Salim. Frank mengatakan, apabila si penjaga mengaku, maka Frank akan membiarkannya tetap hidup. Si penjaga yang takut mati, tanpa ragu mengakui bahwa dirinya memang terlibat dalam menghabisi Salim malam itu. Bersama dengan para anak buah Arthur yang lain, termasuk adik dan tangan kanan Arthur, yaitu Andy dan Sham. Setelah mendapatkan info tersebut, Frank tetap membantai si penjaga, hingga tewas di tempat. Adegan berpindah, pada beberapa jam setelah itu. Arthur menjadi sangat murka, karena semua data transaksi barang haramnya telah dicuri oleh Frank. Apabila data tersebut sampai terkuak ke publik, maka Arthur tidak hanya akan dipenjara, tapi cita-citanya menjadi gubernur juga akan pupus untuk selamanya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Arthur lantas menugaskan anak buahnya untuk menculik putri Frank. Bertujuan untuk memaksa Frank menyerahkan diri dan memulangkan data transaksi tersebut. Arthur sangat yakin kalau rencana ini akan berhasil. Karena Arthur paham betul dengan satu kelemahan Frank, yaitu kepedulian besarnya terhadap orang-orang yang ia sayangi, terutama pada keluarga dan sahabatnya. Berpindah ke adik Arthur, yaitu Andy, yang sedang dalam perjalanan bersama sang istri. Andy dibuat emosi ketika sebuah mobil tiba-tiba berhenti di tengah jalan, sehingga menghalangi arah jalan mobilnya. Andy yang kesal, lantas turun dari mobilnya, lalu menghampiri si pengendara mobil tersebut, berniat untuk menghajarnya. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Ternyata si pengendara mobil tersebut, tak lain adalah Frank, yang langsung menghabisi Andy, yang malam itu ikut terlibat dalam menghabisi sahabat baiknya, yaitu Salim. Kematian si adik akhirnya sampai ke telinga Arthur, sehingga membuatnya sangat terpukul dan emosi. Keinginan Arthur untuk menghabisi Frank juga sudah semakin memuncak. Adegan pun memperlihatkan anak buah Frank tengah menjemput kedua anak perempuan bosnya. Di waktu yang bersamaan, para anak buah Arthur pun muncul, sehingga inilah yang mereka perbuat. Setelah berhasil menghabisi anak buah Frank, mereka berdua langsung menculik kedua anak perempuan Frank. Beberapa jam setelah itu, polisi berhasil menemukan putri sulung Frank yang dalam keadaan muka bonyok di sebuah gudang kosong. Sedangkan anak bungsu Frank yaitu Monica, masih disandra oleh kelompok Arthur. Melalui si putri sulung, Arthur menyampaikan pesan kepada Frank, memaksa si mantan si ketua mafia tersebut untuk menyerahkan diri secepat mungkin. Apabila Frank menolak, maka Arthur tidak akan segan-segan untuk menghabisi putri bungsu Frank. Sejam kemudian, Frank melakukan pertemuan rahasia bersama dengan detektif Luna, guna membahas langkah apa yang akan mereka ambil untuk menyelamatkan putri bungsu Frank. Frank meminta bantuan detektif Luna untuk mengumumkan kepada publik bahwa Frank telah dipenjara seumur hidup atas kasus pembunuhan ganda terhadap beberapa anak buah Arthur, termasuk adik Arthur yaitu Andy. Bertujuan agar Arthur berhenti memburu Frank dan pada akhirnya melepaskan anak bungsu Frank. Perihal data bukti semua kejahatan Arthur, baru akan Frank serahkan ke polisi apabila putri bungsunya itu kembali dalam keadaan selamat. Luna yang sudah tidak sabar untuk meringkus Arthur, pelaku yang telah menghabisi suaminya, ia pun tanpa ragu menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Frank. Tak membutuhkan waktu yang lama, berita penangkapan Frank pun menyebar luas di berbagai media massa. Dan bahkan, sudah sampai ke telinga si target utama, yaitu Arthur.
Akan tetapi, Arthur tetap akan menghabisi putri bungsu Frank, sebagai bentuk balas dendam, atas kematian si adik yaitu Andy. Kemudian, Arthur menugaskan Sham, untuk menghabisi putri bungsu Frank, yang disandra di sebuah markas rahasia. Namun tanpa Sham sadari, Frank tengah membuntuti dirinya, secara diam-diam, dengan mengendarai sebuah motor. Setibanya di tempat tujuan, Frank pun berupaya keras, untuk bisa menyusup ke dalam markas tersebut. Bahkan sampai harus melewati tembok di samping gedung markas, yang dilindungi oleh kawat berduri. Di saat yang bersamaan, Sham menugaskan anak buahnya, untuk segera menghabisi putri Frank. Akan tetapi, si anak buah menolak, karena dirinya tidak tega, kalau harus menghabisi seorang bocil, apalagi bocil yang tidak berdosa. Tak terima perintahnya ditentang, Sham pun emosi, dan berniat menghabisi si anak buah. Akan tetapi, si anak buah dengan sigap, berhasil membalikkan keadaan, dengan menghajar Sham sampai pingsan. Setelah itu, si anak buah bergegas membawa putri Frank, kabur dari markas tersebut. Tetapi sialnya, Sham telah sadar dari pingsan singkatnya, dan langsung menghabisi si anak buah. Kemudian, Sham memasukkan putri Frank ke dalam mobil, dan akan ia habisi di lokasi yang lain. Saat hendak keluar dari pintu gerbang, Frank muncul secara tiba-tiba, dan langsung menghabisi Sham. Sehingga pada akhirnya, Frank berhasil menyelamatkan si putri bungsu. Kemudian, Frank memenuhi janjinya, untuk menyerahkan semua bukti kejahatan Arthur, kepada detektif Luna, apabila putri bungsu Frank, pulang dalam keadaan selamat. Berpindah di keesokan harinya, ketika baru bangun dari tidur, Arthur pun dikejutkan, dengan kemunculan Frank di rumahnya, yang sembari menodongkan senjatanya. Berada di dalam posisi terpojok, Arthur hanya bisa pasrah, apabila Frank harus menghabisinya. Namun tanpa disangka, tujuan Frank datang, bukan untuk menghabisi Arthur, tetapi mengajaknya berdamai. Melupakan masalah yang pernah terjadi, dan memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Apalagi mereka berdua, pernah bersumpah, akan terus bersahabat sampai mati. Akan tetapi, kebaikan hati Frank tersebut, malah dimanfaatkan oleh Arthur, untuk menghabisinya secara mendadak. Sampai pada akhirnya, Frank pun sadar bahwa Arthur, memang sudah bukan lagi sahabatnya, melainkan musuh yang sangat berbahaya. Di saat Frank berniat ingin menghabisi Arthur, pasukan polisi pun muncul. Sehingga dengan terpaksa, Frank harus membatalkan aksinya. Pada akhirnya, si ketua mafia brutal ini berhasil diringkus oleh polisi. Di hari berikutnya, Frank menemui detektif Luna. Si detektif mengatakan bahwa Arthur akan mendekam di penjara seumur hidup atas beberapa kasus tindak kejahatan, mulai dari bisnis barang haram hingga pembunuhan berencana. Kemudian, detektif Luna berterima kasih kepada Frank karena sudah mau bekerja sama dengan polisi untuk meringkus Arthur, yang notabene adalah sahabatnya sendiri. Berkat bantuan dari Frank juga, dendam detektif Luna terhadap Arthur juga sudah terbalaskan. Sementara Frank sendiri tidak dijatuhi hukuman apapun, karena Arthur telah membantu pihak kepolisian dalam meringkus ketua mafia paling diincar. Seusai pertemuan tersebut, Frank dijemput oleh Anton. Kemudian, Frank meminta Anton mengantarnya ke basement, lokasi saat Frank diserang hingga sekarat. Setibanya di basement tersebut, Frank lantas memaksa Anton untuk mengaku kalau Anton terlibat dalam penyerangan tersebut. Akhirnya Anton jujur bahwa dirinya memang terlibat karena dipaksa oleh Arthur. Arthur mengancam akan menghabisi keluarga Anton apabila Anton menolak perintahnya. Namun tetap saja, Anton tidak tega menghabisi Frank dan memilih mengarahkan tembakannya ke tembok basement. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Frank lantas menyuruh Anton untuk turun dari mobil. Kemudian, inilah yang Frank perbuat. Ternyata, Frank hanya mengarahkan tembakannya ke tembok, seperti yang Anton perbuat waktu itu. Yang mana itu berarti, Frank sudah mengampuni Anton. Di akhir film, terlihat Frank sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Seperti keinginan Frank selama ini, yang ingin hidup damai dan tenang, tanpa baku tembak dan baku hantam.
Kemudian, film pun selesai. Tire-moi ça. Stupid.